Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Banyak tatapan beralih ke suara mendesing. Tatapan-tatapan itu dipenuhi dengan kejutan dan harapan. Di tengah batu-batu, mata ketiga pria yang mengenakan jubah tengkorak mulai berkedip. Kemudian mereka berdiri tanpa ekspresi. Dan karena aura kuat mereka, kekuatan Yuan di sekitarnya mulai beriak. Mereka cukup berani. Tidak banyak orang di Ancient Battlefield ini yang terburu-buru masuk ke perangkap yang dibentuk oleh Kerajaan Setan Langit. Ucap suara datang dari belakang ketiga pria berjubah hitam itu. Segera setelah itu, dua sosok muncul. Salah satu dari mereka mengenakan jubah merah darah dan tubuhnya berbau darah. Yang satu mengenakan jubah putih yang tampak sangat mengerikan, memberikan perasaan ngeri. Swing, Huagu, biarkan Kerajaan Setan Langit saya berurusan dengan Lindong. Aku akan menyisakan Liu Bai dan rekan-rekannya ke Kerajaan Segel Darah dan Kerajaan Bone Jet. Saya harap Anda berdua tidak akan kalah dengan menyedihkan seperti Kekaisaran Net Agung. Ucap salah satu pria yang berjubah hitam tengkorak dengan acuh tak acuh. Dia memiliki sepasang mata hampa dan hidung mancung, memancarkan aura yang agak mengancam. Dia adalah saudara kedua dari tiga setan Song, yaitu Song Kue. Jangan khawatir, saudara Song Kue. Liu Bai dan rekan-rekannya tidak akan bisa melarikan diri. Ucap pria berjubah darah merah dan pria berjubah putih itu menjawab dengan tergesa-gesa. Mereka jelas tahu betapa kejamnya metode pembunuhan ketiga pria di hadapan mereka. Kemampuan tiga setan Song cukup membuat kedua pria itu takut pada mereka. Sangat mengherankan, mereka mendekati kami tanpa ragu, meskipun mereka tahu tentang perangkap yang saya buat. Ucap pria yang berdiri paling depan dari tiga pria berjubah hitam tengkorak itu menyeringai. Dia adalah yang paling lemah lembut dari ketiga pria itu. Namun, mereka yang akrab dengannya tahu bahwa dia adalah Song Sen, yang paling menakutkan dari tiga pria ini. Tidak hanya kekuatannya yang menakutkan, tetapi metode pembunuhannya juga sangat menakutkan. Kabarnya tidak ada satupun dari mereka yang direbut segel nirvananya yang selamat darinya. Ini adalah tempat pemakaman yang cukup bagus, ucap Song Ba yang menempati peringkat ketiga di antara ketiga pria itu. Gigi putihnya berisi aura yang akan membuat jantung seseorang berdebar. Di belakang ketiga pria itu, duo Swaying tertawa menyeramkan dan kemudian mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah suara angin yang menderu. Setelah beberapa saat, semua tatapan berkumpul di sebidang tanah yang penuh dengan puing-puing. Sesosok muncul dari hutan dan mendarat perlahan di luar tanah reruntuhan. Di atas batu besar, Lan Ying dan King Feng mengangkat kepala mereka dan menatap sosok yang baru saja muncul. Sosok itu adalah Lindong. Ketika Lindong dan rekan-rekannya mendarat di luar tanah reruntuhan, banyak suara angin pecah di belakang mereka. Banyak sosok berdatangan dari segala penjuru dan mendarat di luar reruntuhan, menyebabkan perbatasan tanah menjadi padat. Ketiga orang itu adalah tiga setan dari Kerajaan Setan Langit. Orang-orang di belakang mereka adalah pemimpin Kekaisaran Segel Darah dan Kerajaan Bone Jet. Keduanya memiliki level yang sama dengan Xiaoshan dari Kerajaan Net Agung. Ucap Liu Bai berkomentar dengan suara lembut saat dia berdiri di samping Lindong dan menatap dengan serius pada tiga sosok yang mengenakan jubah hitam tengkorak itu. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap tiga sosok yang tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan Yuan yang penuh kekerasan. Tatapan serius melintas di matanya. Di perbatasan tanah, ada praktisi yang tak terhitung jumlahnya dari tiga kerajaan besar yang melihat pemandangan ini dengan iri hati. Namun, sebagian besar tatapan mereka mengandung tatapan mengejek. Jelas, mereka menganggap Lindong dan rekan-rekannya sebagai sekelompok ikan yang terperangkap. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar tanah itu setelah Lindong dan rekan-rekannya tiba. Namun mereka tahu bahwa medan perang ini bukan milik mereka. Tatapan Lindong mendarat di atas tiga sosok hitam yang berdiri tegak di atas batu besar yang jauh. Di bawah tatapan penuh perhatian dari penonton, Song Sen menepuk tangannya dengan ringan dan tersenyum. Kamu pasti Lindong. Keberanian Anda mengesankan saya. Jika bukan karena warisan kami, saya mungkin telah berteman dengan Anda, ucap Song Sen. Saya khawatir saya tidak layak untuk itu, ucap Lindong tersenyum. Dia telah merasakan nada mengejek dalam kata-kata Song Sen. Itu benar, mereka yang akan mati memang tidak layak. Lindong, jangan menganggap bahwa Anda memenuhi syarat untuk bertindak sembarangan di depan Kerajaan Setan Langit saya hanya karena Anda memiliki popularitas. Terus terang saja, Anda bahkan tidak memenuhi syarat sama sekali, ucap Song Kue dengan acuh tak acuh.
Nada bicaramu jauh lebih arogan daripadaku, ucap Little Martin menyeringai seraya tersenyum. Mata Song Kue membeku. Tiba-tiba dia menembakkan tatapan dingin pada Little Martin dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah luar. Segera angin kencang berputar keluar dari jarinya seperti kilat dan melonjak menuju Little Martin dengan kecepatan yang menakutkan. Namun Little Martin tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar saat melihat serangan yang masuk. Sebelum angin kencang mencapai 10 kaki dari Little Martin, itu secara otomatis menghilang. Adegan ini membuat menggigil banyak orang. Sangat memalukan untuk memainkan tipuan seperti itu di depanku. Jika Anda benar-benar ingin mati, turunlah sekarang. Saya belum pernah mendengar tentang ibumu, kerajaan setan langit, ucap Little Martin menyeringai saat dia menatap Song Kue dengan dingin. Anda mencari kematian, ucap Song Kue menjadi murka tiba-tiba. Yuan power agung dan niat membunuh merasuki udara, membuat para penonton di sekitarnya gemetar ketakutan. Kedua belah pihak bersikap keras terhadap satu sama lain. Kamu adalah orang pertama yang berani memarahi kerajaan setan langit dengan cara seperti itu, ucap Song Sen tertawa. Namun, semua orang bisa merasakan kemarahan yang tersembunyi di balik tawanya. Setiap kali kami menemukan kekaisaran super dengan superioritas, mereka harus selalu mengeluarkan omong kosong terlebih dahulu, ucap Lindong menghela nafas. Setelah itu, di bawah banyak tatapan penuh perhatian, dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya pada Song Sen. Kemudian dia berbicara dengan nada tenang. Mari mulai bertarung. Jika tidak, serahkan segel nirvana Anda dan mundurlah, ucap Lindong. Segera daerah itu menjadi gempar. Bahkan Langing dan King Feng yang berdiri di batu besar tertegun oleh adegan ini. Setelah beberapa saat, King Feng beralih ke Langing dan memberi acungan jempol dan berkata, anak ini benar-benar sesuatu. Dia berani mengatakan hal-hal seperti itu pada Song Sen. Saya tidak tahu apakah dia mencoba menjadi pemberani atau hanya orang yang bermulut besar, ucap King Feng. Bagaimana bisa orang seperti dia yang berasal dari kekaisaran tingkat rendah datang ke sini dan memasang garis depan yang berani? Ucap Laning. Saya harap Anda benar. Jika tidak, ini akan membosankan, ucap King Feng. Hahaha, menarik, ucap Song Sen tersenyum menatap Lindong. Kekuatan Yuan yang ganas melonjak di tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Sudah cukup lama sejak saya memiliki keinginan untuk membunuh seseorang. Tak satupun dari Anda bisa melarikan diri dari sini, ucap Song Sen terus tersenyum. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat para praktisi di sekitarnya gemetar ketakutan. Saudara Liu Bai, saya akan menyerahkan kekaisaran segel darah dan kerajaan Bonjet kepada Anda dan rekan-rekan Anda. Saya dan dua saudara saya akan menangani 3 setan Song, ucap Lindong menoleh dan menatap Liu Bai dengan lembut. Liu Bai menatap kosong pada Lindong. Dari suaranya, Liu Bai tidak bisa merasakan rasa takut. Sebaliknya, suaranya dipenuhi dengan amukan perang yang tidak bisa dipahami. Saudara Lindong, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa keras pertarungannya, kami tidak akan membiarkan mereka mengganggu pertempuran Anda, ucap Liu Bai. Lindong tersenyum dan mengangguk. Trio Lindong kemudian saling memandang dan mengangguk-angguk sedikit. Di bawah pengawasan para penonton, mereka maju selangkah. Saat mereka bertiga melangkah maju, puing-puing di tanah meledak. Kekuatan yang menakjubkan mengalir keluar dari tubuh mereka. Song Sen menjilati bibirnya dengan lidah merahnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Segera setelah itu, dia mengambil langkah maju juga. Di belakangnya, Song Kue dan Song Ba mengikuti. Segera, banyak retakan besar membentang di seluruh batu besar yang ada di bawah kaki mereka. Suara rendah dan dingin keluar dari mulut Lindong dan Song Sen hampir pada saat yang sama. Keenam sosok ini melonjak ke depan dalam sekejap. Angin liar melonjak, membawa 6 sosok yang bergegas di atas tanah batu yang kacau ini. Ketika mereka saling berpapasan, tampak seolah seluruh area ini terdiam sesaat. Setelah itu, semua orang bisa melihat badai yang mengerikan tiba-tiba menyapu. Batu-batu besar di sekitarnya langsung meledak menjadi debu. Angin berpasir melonjak dan mata tajam Lindong langsung terkunci pada Song Sen. Meskipun 3 setan Song ini adalah ahli yang telah melangkah ke dalam 5 Yuan Nirvana, Song Sen terlihat paling sulit untuk dihadapi. Jika seseorang benar-benar membahas tentang kekuatan bertarung, yang terkuat secara alami adalah Little Martin dengan kekuatan yang tak terduga. Namun, prasyarat untuk melakukannya adalah dia harus mengungkapkan tubuh fisik Celestial Demon Martinnya. Dan situasi saat ini jelas tidak memungkinkan hal ini terjadi. Oleh karena itu, karena Lindong takut Little Martin mungkin akan lepas kontrol, dia tidak memberi Song Sen kepada Little Martin. Sebaliknya, ia secara pribadi melangkah maju untuk melawan Song Sen. Anda benar-benar berani menantang saya hanya dengan kekuatan 3 Yuan Nirvana?
Saya benar-benar ingin tahu dari mana keberanian Anda berasal, ucap Song Sen melihat ke arah sosok yang telah bergegas. Cahaya emas terang diaglomerasi di kaki kanannya. Dalam sekejap mata, kaki kanannya muncul seolah-olah terbuat dari emas. Kaki kanan berwarna emas Song Sen dihentakkan ke tanah, menyebabkan tanah bergetar sedikit. Sebuah celah besar dengan cepat menyebar dari bawah kakinya. Itu menjadi seperti naga yang merobek tanah dan bergegas menuju Lindong. Mata Lindong dingin saat dia melihat tanah yang retak. Dia bisa merasakan bahwa ada energi yang sangat liar dan kasar yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan Lindong tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya sebelum segel logam berwarna hitam muncul di tangannya. Segera cahaya hitam melambung dengan angin datang membanting dengan keras. Begitu segel logam itu dengan keras menabrak tanah, tanah yang bergetar menjadi hening dengan segera. Bahkan naga tanah yang naik itu dengan paksa ditekan oleh segel logam itu. Harta karun surgawi? Meskipun kamu memiliki harta karun surgawi, bagaimana kamu bisa bertarung denganku hanya dengan kekuatan 3 yuan nirvanamu? Ucap Song Sen. Dia telah mengidentifikasi harta karun di tangan Lindong hanya dengan tatapan sekilas. Namun dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia tertawa sekali lagi ketika dia melangkah maju. Tanah di sekitar segel logam hitam tiba-tiba meledak. 4 naga tanah melesat keluar, ditemani oleh beberapa pecahan batu. Mereka dengan kasar menyerang Lindong yang berdiri di atas segel logam hitam. Kecepatan keempat naga darat itu seperti petir. Seketika, 4 naga tanah sudah menutup jalur mundur Lindong. Naga tanah mengandung kekuatan ganas saat datang dengan keras. Namun saat mereka akan memukul Lindong, cahaya hijau tiba-tiba menyebar di seluruh tubuhnya sebelum mereka berubah menjadi 4 perisai skala hijau bersinar. Naga darat yang mengandung kekuatan Yuan yang kuat menabrak dengan marah pada perisai skala hijau. Ketika gelombang kejut menyebar, itu menyebabkan kulit di kepala cukup banyak orang menjadi mati rasa. Potongan-potongan batu yang merembes ke langit meletus. Setelah itu, semua orang melihat bahwa tubuh Lindong juga dengan cepat terdorong ke belakang. Perisai skala hijau yang baru saja terbentuk juga memucat. Jelas, itu tersebar dengan paksa oleh naga tanah. Dari yang terlihat, sepertinya Lindong akan kesulitan mendapatkan keuntungan dalam pertarungannya dengan Song Sen. Apakah hanya ini kemampuanmu? Sepertinya Anda hanya mampu mengalahkan Luotong secara kebetulan, ucap Song Sen tersenyum samar. Serangannya tidak berhenti saat dia berbicara. Yuan Power Agung bersiul. Serangan liar dan kekerasan menutupi Lindong seperti badai, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menarik nafas. Anehnya, Lindong terus menghindari serangan Song Sen. Bahkan sepertinya dia sedikit takut bertarung langsung dengan Song Sen. Beberapa seruan lembut juga meletus dari sekitarnya setelah melihat adegan ini. Jelas, mereka tidak berharap bahwa Lindong akan menunjukkan tanda-tanda berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah mulai bertempur. Tampaknya, jarak dari 2 tingkat kekuatan bukanlah sesuatu yang sangat mudah untuk dihindari. Lan Ying yang sedang mengamati pertempuran di medan perang tiba-tiba mengeluarkan suara lembut. Mengapa serangan Lindong menjadi sedikit lebih lemah? Ucap Lan Ying. Tidak peduli bagaimana orang menyebutnya, Song Sen adalah ahli 5 Yuan Nirvana, sementara Lindong hanya berada di 3 Yuan Nirvana. Meskipun dia cukup kuat, tidak mungkin untuk menantang seseorang yang 2 tingkat lebih tinggi. Tidak mengherankan bahwa dia akhirnya didorong dengan cepat, ucap Feng Qing tertawa samar. Lan Ying sedikit menyerngitkan alisnya. Matanya yang cantik menatap Lindong yang menghindar dan mundur. Samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia melihat wajah Lindong tidak mengungkapkan kecemasan dan panik sedikit pun dalam menghadapi serangan intens Song Sen. Apa sebenarnya rencana orang ini? Ucap Lan Ying. Ekspresi kelompok Liu Bai juga berubah ketika mereka melihat adegan ini. Mereka sedikit tidak dapat memahami mengapa Lindong tiba-tiba memilih untuk menghindar. Mungkinkah dia benar-benar tidak cocok untuk Song Sen? Ada juga beberapa keraguan di mata Sukui dan Surou di sampingnya. Mereka telah bersama dengan Lindong untuk waktu yang lama dan menyadari beberapa tekniknya. Apakah ini kuda hitam legendaris yang dikabarkan dapat menantang 10 kerajaan super besar? Ucap Song Kue juga tertawa dingin ketika melihat adegan ini. Anda benar-benar terlalu banyak omong kosong. Tidakkah kamu berpikir bahwa masih terlalu dini untuk merayakannya sekarang? Ucap Little Martin langsung muncul di depan Song Kue. Wajahnya yang tampan saat ini memiliki rasa dingin yang melonjak. Energi ungu hitam dengan cepat melonjak di kedua tangannya. Kekuatan korosifnya yang hebat menyebabkan udara di sekitarnya mendesis. Senyum ganas tanpa sadar melintas di wajah Song Kue. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan cahaya emas cerah melonjak keluar. Cahaya emas ini langsung diaglomerasi menjadi pisau besar berwarna emas di tangannya.
tubuh emas Nirvana yang telah mengalami kesengsaraan 5 Nirvana akan menjadi sangat kuat. Bahkan beberapa kekuatan tubuh emas Nirvana dapat menggumpal menjadi beberapa item. Jelas, Songkwe sudah mencapai tahap ini. Pisau besar berwarna emas itu benar-benar dilepaskan. Suara membelah dipancarkan dari tanah. Namun, senyum dingin melintas di mata Little Martin di hadapan serangan kuat semacam ini. Cahaya ungu hitam berkumpul di telapak tangannya. Ini samar-samar berubah menjadi bentuk cakar. Setelah itu, langsung meraih pisau besar berwarna emas yang datang meretas. Senyum yang kejam langsung muncul di wajah Songkwe ketika dia melihat bahwa Little Martin benar-benar berani dengan arogan memblokir serangan pedangnya. Namun, senyumnya baru saja muncul ketika suara retak terdengar. Ini karena dia melihat bahwa pisau emasnya yang sekarang diraih oleh tangan Little Martin benar-benar runtuh di antara 5 jarinya. "Kamu tidak berguna, berani-beraninya bertindak begitu arogan di depanku," ucap Little Martin menjadi gelap dan dingin. Setelah itu, dia mengulurkan telapak tangan kanannya dengan kecepatan seperti kilat dan langsung menembus pertahanan Songkwe. Seketika, itu langsung memukul ke dada Songkwe. Kekuatan liar ini mengirim Songkwe mundur. Adegan ini sekali lagi mengundang banyak seruan. Orang-orang itu yang awalnya sangat kecewa dengan penampilan Lindong akhirnya menarik perhatian mereka. Dari kelihatannya, kelompok Lindong tidak selemah yang mereka bayangkan. "Jadi, Anda sebenarnya yang terkuat di dalam grup. Sepertinya Lindong hanya bertindak keras," ucap Songba tenggelam. Ekspresi Songba berubah sedikit. Tiba-tiba, sebuah bayangan dengan tongkat hitam secara langsung menembus udara dan menembak lebih eksplosif. Itu samar-samar menunjukkan seekor harimau hitam yang mengaum ke langit. Songba mengeluarkan dengusan dingin. Dia tahu yang menyerang itu pasti Little Flame dari kelompok Lindong. Seketika, cahaya emas langsung melonjak. Setelah itu, langsung berubah menjadi perisai besar berwarna emas di depan Songba. Tongkat logam berwarna hitam dengan keras mendarat ke perisai berwarna emas. Suara mengejutkan tersebar. Kedua batu besar di samping itu segera meledak. Sosok raksasa tiba-tiba muncul di depan Songba. Sementara itu, tongkat logam di tangannya benar-benar berubah menjadi banyak bayangan yang menyapu ke arah Songba dari segala arah. Songba tertawa dengan kejam. Segera, kilatan sengit meletus dari matanya. Yuan Power Agung melonjak dan langsung bertabrakan keras dengan Little Flame. Pertempuran intens yang tiba-tiba meletus di arena menyebabkan ekspresi Liu Bai dan Yansen secara bertahap menjadi serius. Lindong saat ini masih dirugikan. Sikapnya tampak seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Song Sen. Bahkan sikapnya yang gemetar mengisyaratkan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. "Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini?" ucap Liu Bai mengepalkan tinjunya sedikit. Sementara semua orang merasa ragu karena ini, sosok Lindong terus menghindar. Hanya sesekali dia menggunakan segel logam hitam di tangannya untuk memblokir serangan Song Sen. Namun, tidak ada yang menyadari, dengan berlalunya waktu, jejak kemerahan terang samar-samar muncul di kulit Lindong. Seolah-olah dia adalah gunung api yang hendak meletus. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita